Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, muamalah jiwa raga kami. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang Anjak piutang. Sebelum kita melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akmal Syaidat Nasution. Saya Saprida Hasibuan. saya Putri Aisyah Siregar. Saya Baby Oksawita Siregar. Saya Rifki Amor. Apa sih anjak piutang itu? Anjak piutang adalah suatu pengalihan atau pembelian piutang dari pihak satu ke pihak lainnya, mulai dari pengingat, pembelian, dan penagihan sampai sampai penerimaan pendanaan dari pihak debitur. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, anjak piutang merupakan pembiayaan dalam waktu jangka pendek melalui pihak ketiga untuk penjual atau klien, agar segera mendapatkan pencairan dana yang telah dicairkannya. Adapun ketentuan-ketentuan akad dalam anjak piutang, yang pertama, akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah wakalah bil hujro. Wakalah bil hujro adalah Wakalah bil ujro adalah akad perwakilan atau pemberian kuasa dari nasabah kepada pihak yang lain dengan imbalan berupa ujro atau pi. Imbalan tersebut dapat berupa uang, barang, dan besar imbalan disepakati bersama antara pihak pemberi kuasa dan wakil sebelum akad wakalah dilaksanakan. Lanjut. pihak yang berhutang mewakilkan kepada pihak yang lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan. Yang ketiga, pihak yang mengurus dokumen penjualan tadi bisa melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang. Yang keempat, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan atau qard kepada pihak yang berutang sebesar nilai piutang. Yang kelima, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh hujrah atas jasanya. Yang keenam, besar hujrah harus dipastikan. 6. Besar hujrah harus disepakati pada saat akad dinyatakan. 7. Pembayaran hujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan akad. 8. Antara akad wakalah bil hujrah dan akad qard tidak dibolehkan adanya keterkaitan atau ta'alluq. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi oleh hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada Keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang berbunyi Pasal 2 Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan mengatur lebih lanjut mengenai wewenang dan lingkup pengawasan. Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Desember 1988. Keputusan Presiden ini dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, peran lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan. pasal tersebut yang dipaparkan oleh saudara tadi kemudian diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 031/1988 tentang Berisi tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Keputusan ditetapkan karena lembaga pembiayaan memiliki peran penting
dalam pengelolaan sumber pembiayaan, pembangunan, dan menjunjung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Selain dua peraturan di atas, terdapat beberapa dasar hukum anjak piutang. Yang pertama yaitu pasal 6 nomor Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, keputusan Presiden atau Kepres nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Dan yang ketiga, keputusan Menteri Keuangan nomor 468 garis miring KMK 017 garis miring 1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang keempat, peraturan Menteri Keuangan nomor 81 garis miring PMK 012 garis miring 2006 tentang perusahaan dan pembiayaan. Yang kelima, peraturan Presiden PP nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Subjek dan objek anjak piutang. Usaha anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan dari perusahaan klien yang berasal dari transaksi perdagangan. Berdasarkan batasan tersebut, dapat diketahui subjek dan objek dari perjanjian anjak piutang. 1. Subjek perjanjian anjak piutang. Subjek perjanjian anjak piutang adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang. Pihak-pihak tersebut adalah perusahaan anjak piutang, klien, dan nasabah. A. Perusahaan anjak piutang. Menurut pasal 1 angka 8 Kepres nomor 61 tahun 1988 Jo pasal 1 huruf 0 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 atau KMK 013 atau 1988 yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang. Factoring Company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam transaksi anjak piutang perusahaan, anjak piutang merupakan pihak memberi jasa pembiayaan dengan cara membeli piutang klien yang timbul dan transaksi perdagangan dengan nasabah. Adapun yang dimaksud dengan transaksi perdagangan adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang membayarnya dilakukan oleh nasabah secara kredit. Transaksi perdagangan antara klien dan nasabah bisa terjadi dalam satu wilayah negara nasional dan bisa juga terjadi antar negara atau internasional. Apabila transaksi perdagangan tersebut bersifat internasional, maka dalam konteks anjak piutang terdapat dua perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan anjak piutang domestik atau domestic factor atau ekspor factor dan perusahaan anjak piutang internasional. Penghubungan dengan klien, sedangkan perusahaan anjak piutang internasional merupakan penghubungan dengan nasabah. Badan-badan usaha yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang adalah 1. Perusahaan yang khusus bergerak di bidang anjak piutang. Yang kedua, perusahaan multi-finance, yaitu perusahaan pembiayaan yang di samping bergerak di bidang anjak piutang juga bergerak di bidang pembiayaan lainnya. Bank juga dapat bergerak dalam bidang anjak piutang. Hal ini berdasarkan pasal 6 huruf 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Jo Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Adapun bentuk badan usaha perusahaan anjak piutang menurut pasal 3 ayat 2 Kepres 61 tahun 1988, pasal 9 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 atau KMK 013 atau 1988 adalah terbentuk perseorangan terbatas atau koperasi. 2. Klien. Menurut ketentuan pasal 1 huruf M dari Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 atau KMK 013 atau 1988 yang dimaksud dengan klien yang penjual adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya.
yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian, klien adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihannya. Piutang atau tagihan akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Dilihat dari transaksi anjak piutang, klien adalah pihak yang menerima jasa pembiayaan dari perusahaan anjak piutang. Adapun dilihat transaksi perdagangan atau jual beli, klien sebagai penjual barang, kreator, nasabah sebagai pembeli barang debitur. Dalam konteks anjak terbatas. Dalam konteks anjak piutang, klien tersebut harus berupa perusahaan baik perusahaan badan hukum seperti perseroan terbatas maupun bukan badan hukum seperti firma. Nasabah adalah pihak yang membeli barang dari klien yang membayarnya. Dilakukan secara kredit. Dengan demikian, kedudukan nasabah adalah sebagai debitur atau berutang dan kedudukan klien sebagai kreator. Objek dari perjanjian anjak piutang adalah piutang perdagangan, yaitu piutang yang timbul dari transaksi perdagangan. Piutang yang berasal dari pinjam meminjam uang, perjanjian kerja atau hibah. Tidak termasuk dalam objek perjanjian anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan dan mengurus piutang atau tagihan jangka pendek dari klien atau penjual piutang. Perbedaan anjak piutang dan pembiayaan piutang adalah sebagai berikut. 1. Proses penagihan yang berbeda. Anjak piutang dan pembiayaan piutang punya proses penagihan yang berbeda. Walaupun sama-sama mengandalkan investor untuk mendapatkan dana. Di anjak piutang, investor memberikan jasa penagihan, mengandalkan investor untuk mendapatkan dana. Pada yang berutang, jadi investor memberikan jasa penagihan pada yang berutang. Jadi pihak pebisnis yang sudah menjual atau mengandaikan invoice piutangnya tidak pada yang lagi memiliki urusan pada pihak yang berutang setelah mendapatkan dana. Sedangkan di pembiayaan piutang, pihak investor tidak mengurus penagihan utang. Setelah pebisnis mendapatkan dana, pebisnis tetap memiliki kewajiban menagih utang pada debitur. Nanti hasil dari penagihan itu akan diserahkan untuk membayar pembiayaan piutang yang sudah disepakati sebelumnya. 2. Biaya administrasi dan bunga. Untuk pembiayaan piutang, biaya administrasi dan bunga bisa jauh lebih tinggi bagi pebisnis karena semuanya dibebankan kepada pebisnis yang menjaminkan piutangnya. 3. Tanggung jawab pihak yang berutang akan berbeda. Biasanya di anjak piutang, perusahaan resmi yang akan melakukan penagihan pada pihak yang berutang, sehingga pihak yang berutang biasanya akan lebih punya rasa tanggung jawab untuk segera melunasi utang-utangnya. Itu berbeda dengan pembiayaan piutang yang proses penagihannya tetap dilakukan oleh pebisnis. Pebisnis perlu berusaha lagi untuk menagihnya dan menyediakan SDM yang harus mengurus hal itu agar cepat selesai. Apa-apa saja sih syarat dan mekanisme anjak piutang? Syarat dan mekanisme anjak piutang. Perusahaan anjak piutang merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pengembalian atau pembeli piutang klien pada nasabah. Kegiatan ini jelas mengandung risiko yang tinggi sebab perusahaan atas piutang yang dialihkan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan membayar nasabah. Oleh karena itu, piutang menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon klien. Untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, calon klien biasanya harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya, calon klien mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ialah akta pendirian perusahaan klien beserta perubahan-perubahannya. Berikut adalah penjelasan mengenai akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya. 1.
Akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu perusahaan telah didirikan. Akta ini biasanya mencakup yang pertama nama perusahaan, terus yang kedua bentuk hukum. Oke. Yang ketiga, tujuan dan kegiatan usaha atau deskripsi mengenai jenis usaha yang akan dijalankan. Yang keempat, ada modal dasar atau jumlah modal yang akan disetor dan tidak disetor. Yang kelima, alamat perusahaan atau lokasi utama yang akan dioperasionalkan perusahaan. Yang keenam, ada yang namanya data pendiri, di mana dalam data pendiri ini tercantum nama, alamat, dan identitas para pendiri perusahaan. Yang ketujuh, jangka waktu atau durasi berdirinya perusahaan, apakah terbatas ataukah tidak. Yang kedelapan, pengurus perusahaan, di mana nama-nama orang yang akan mengelola perusahaan. Oke. Selanjutnya ialah proses pendirian, yang dimana itu ada dua. Yang pertama, penyusunan akta. Yang kedua, pendaftaran setelah akta ditandatangan. Mekanisme berlakunya adalah perubahan akte perusahaan. Perubahan akte perusahaan bisa terjadi karena beberapa alasan seperti perubahan struktur atau kegiatan usaha. Jenis-jenis anjak piutang. Salah satu metode kurangi risiko yang bisa jadi timbul dalam transaksi anjak piutang ialah dengan menganalisis jenis-jenis anjak piutang. Para pihak saat sebelum setuju buat dengan mengenali jenis-jenis anjak piutang, membuat kontrak bisa memikirkan risiko yang hendak dialami serta konsekuensi. Adapun macam atau jenis anjak piutang yang terbagi dalam berbagai bentuk, yakni sebagai berikut. 1. Berdasarkan pelayanan. A. Full service factoring. Pada jenis ini dapat memberikan jasa universal, baik jasa pembiayaan bahkan jasa non pembiayaan. B. Bulk factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan serta pemberitahuan pada nasabah ketika jatuh tempo tanpa memberikan jasa lain, misalnya risiko piutang, administrasi penjualan maupun penagihan. C. Makturi factoring. Pada dasarnya tidak diperlukannya pembiayaan oleh klien, akan tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan utang serta proteksi atas tagihan. D. Finance factoring. Anjak piutang jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa ikut serta. Manfaat dan risiko anjak piutang. Yang pertama, kita harus membahas tentang manfaat anjak piutang. Yang dimana manfaat anjak piutang itu yang pertama itu meningkatkan penjualan, yakni dengan adanya jasa pembiayaan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan cara kredit. Penjualan dengan kredit ini sebenarnya sulit untuk dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Namun dengan adanya jasa anjak piutang, klien mampu menjual dengan secara kredit. Penjualan dengan cara kredit meningkatkan kemampuan dan daya tarik bagi pembeli dengan dana terbatas. Selanjutnya, kelancaran modal kerja, yakni jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk mengkonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relatif mudah dan cepat. Tersedianya dana tunai yang lebih besar ini dapat dimanfaatkan oleh klien untuk mendanai kegiatan operasional klien seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain. Yang kedua, risiko dalam anjak piutang. Adapun risiko yang dalam anjak piutang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemborosan biaya. Hal ini disebabkan ikut terlibatnya pihak lain, yaitu pihak perusahaan anjak piutang dalam hubungan antara klien dan nasabah, sehingga bisa jadi menambah beban biaya terhadap bisnis yang bersangkutan. Dan yang kedua itu menurunkan reputasi,
keberadaan institusi anjak piutang yang belum memasyarakatkan bisa menimbulkan kesan seolah-olah kondisi kalian dalam keadaan kesulitan dan tidak sanggup mengumpulkan sendiri penagihan piutangnya. Yang ketiga itu bisnis rentan risiko. Hal ini disebabkan oleh secara hakikat dari lembaga anjak piutang adalah tidak menekankan pada jaminan. Sifat demikian ini bisa menimbulkan anggapan bahwa bisnis anjak piutang mengandung resiko tertinggi terhadap keberhasilan dan mengkolek piutang. Guys, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa anjak piutang merupakan instrumen keuangan yang penting dalam dunia bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan arus dan kas, mengatasi masalah likuiditas. Dalam praktiknya, anjak piutang memberikan kesempatan bagi debitur untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat dari piutang yang dimiliki, sehingga mendukung pertumbuhan usaha di investasi lebih lanjut. Nah, melalui anjak piutang, lembaga keuangan berperan sebagai pihak yang menyediakan likuiditas dengan mengambil alih hak tagih yang dimiliki oleh debitur. Proses ini tidak hanya mempermudah debitur dalam mengelola keuangan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan dalam hal pengembalian dana. Namun teman-teman, dalam hal yang menjalankan perjanjian anjak piutang dapat beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, seperti kepastian hukum terhadap piutang yang dialihkan. Yang kedua yaitu pemahaman mengenai ketentuan pembayaran serta potensi resiko yang bisa muncul baik dari sisi debitur maupun pihak lembaga keuangan. Oke guys, secara keseluruhan anjak piutang adalah sosialisasi yang efisien bagi perusahaan untuk meningkatkan likuiditas meskipun memerlukan pemahaman yang baik tentang syarat dan ketentuan yang berlaku. Diperlukan juga pengelolaan yang hati-hati untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan manfaat bagi perjanjian ini. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami tentang anjak piutang melalui video kami ini. Oke.